Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mula Warman Samarinda, Prodi Arsitektur. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Teknologi Bahan Bangunan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Pandu Kusumo Putro Utomo, STMSC. Kami dari kelompok Powerpuff beranggotakan 6 orang yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Sebelum kita ke pembahasan lebih lanjut, kita perkenalan dulu. Pertama, Zalfa Nafisha. Kedua, Selvi Melinda. Ketiga, Hani Alia. Keempat, Rizky Amalia. Kelima, Alia Saputri. Keenam, Fadilah Darliana. Dinamai sesuai nama perancangan Gustave Eiffel, Menara Eiffel adalah bangunan tertinggi di Paris yang dibangun di Champ de Mars di tepi Sungai Seine dan menjadi salah satu struktur terkenal di dunia. Lebih dari 200 juta orang telah mengunjungi menara ini sejak pembangunan tahun 1889 dan menjadikannya monumen berbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia. Ketika menara selesai dibangun tahun 1889, struktur ini menjadi bangunan tertinggi di dunia sampai tahun 1930 dan menjadi bangunan yang paling tinggi di Paris hingga saat ini. Struktur besi Menara Eiffel berbobot 7.300 ton, sementara keseluruhan struktur termasuk komponen non-besi berbobot 10.000 ton. Untuk menjaga penampilannya terhadap pengunjung di bawah, 3 warna berbeda digunakan pada menara ini, dengan warna gelap di bawah dan terang di atas. Sejarah Menara Eiffel dalam pembangunan bulan Juli 1888. Struktur ini didirikan selang 1887 dan 1889 sebagai pintu masuk Exposition Universelle, pameran dunia yang merayakan sahabat revolusi Prancis. Eiffel sebenarnya berencana mendirikan menara di Barcelona untuk pameran Universal 1888, tapi para pihak yang bertanggung jawab di Balai Kota Barcelona menganggapnya ajaib dan mahal, dan tidak cocok dengan kota itu. Setelah penolakan rencana Barcelona, Eiffel mengirim draftnya untuk pihak yang bertanggung jawab untuk pameran Universal di Paris, di mana dia mendirikan menara setahun kemudian, yaitu 1889, dan menara ini diresmikan tanggal 31 Maret 1889 dan dibuka tanggal 6 Mei 1889. Bentuk menara. Apabila kita melihat ke atas Menara Eiffel, banyak orang yang dikagetkan dengan bentuknya yang menantang. Kemudian juga bentuk menara sebelumnya telah dinyatakan dengan perhitungan matematika yang tahan angin. Beberapa teori perhitungan ini juga telah direncanakan bertahun-tahun yang didasarkan pada penyimbangan tekanan angin dari sisi apapun pada menara dengan selang elemen konstruksi pada waktu itu. Bentuknya yang eksponensial dan plot yang berbahaya terletak pada lengkungan menara yang menampilkan 2 eksponen yang berlainan. Kemudian, pada bagian bawah menara memiliki pertahanan yang kuat terhadap angin. Selanjutnya, pada awal tahun ke-20, menara ini juga telah dipakai sebagai transmisi radio. Lalu tanggal 20 November tahun 1913, Paris Observatory memakai menara Eiffel sebagai antena yang mengirim sinyal tanpa kabel dengan pusat observasi Angkatan Laut Amerika Serikat yang memakai antena di Arlington, Virginia. Saya akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Menara Eiffel. Yang pertama, Thomas Alva Edison pernah mengunjungi Menara Eiffel pada tanggal 10 September tahun 1889. Beliau juga menuliskan pesan di buku tamu dan menandatanganinya. Yang kedua, menara ini pernah tersambar petir pada tahun 1902. Puncak setinggi 100 meter harus segera didirikan kembali dan lampu yang menerangi menara harus diganti. Yang ketiga, menara ini pernah dijual oleh Victor Lustig sebagai besi tua pada tahun 1925. Yang keempat, kebakaran pernah menghanguskan puncak menara pada tanggal 3 Januari 1956 dan pada tahun 1957 ditambahkan antena radio di puncak menara. Pada tahun ke-2000, Menara Eiffel menerima tamu ke-200 juta. Yang terakhir, Menara Eiffel telah membuat lapangan ski es selama musim dingin sejak tahun 2004. Gustave Eiffel mengabadikan 72 nama ilmuwan, insinyur, dan orang terkenal Prancis lainnya di menara itu.
Namun sayangnya pada awal tahun 100 ke-20 nama itu dihapus tapi dikembalikan lagi di tahun 1986 sampai 1987. Klaim hak cipta gambar. Gambar di menara ini memang sudah lama menjadi domain umum, tetapi pada tahun 2003 ditambah penerangan agar memberikan efek di penerangan itu memiliki hak cipta. Tujuan hak cipta gambar ini benar-benar untuk menjaga komersial gambar sehingga tidak dipakai dengan cara-cara yang tidak diinginkan. Dalam keputusan terbaru, Pengadilan Kasasi menyatakan bahwa hak cipta tidak mampu diklaim terhadap gambar yang meliputi konstruksi berhak cipta bila foto meliputi wilayah yang lebih luas. Ini menandakan bahwa SNTE tidak mampu mengklaim hak cipta atas foto di Paris yang meliputi pemunculan menara. Namun, di beberapa yurisdiksi, klaim hak cipta ini sangat tidak diizinkan pada hukum hak cipta Republik Irlandia. Ada fakta unik lain lagi dari yang disebutkan teman-teman tadi bahwa Menara Eiffel sama dengan perempuan besi. Sejarah perempuan besi. Menara Eiffel adalah simbol Paris, salah satu bangunan paling terkenal di dunia. Pernah dikatakan bahwa arsiteknya cemburu dengan Menara Eiffel yang memiliki reputasi lebih tinggi daripada dirinya. Menara Eiffel adalah karya dari Gustave Eiffel, salah satu desain dari 106 kontestan dalam kompetisi monumen eksposisi nasional yang diadakan di Paris pada tahun 1889 untuk memperingati 100 tahun revolusi Prancis. Atraksi terbaik di dunia Menara Eiffel. Struktur baja raksasa setinggi 324 meter ini terletak di seberang sungai Seine. Dikenal sebagai landmark utama Prancis, tempat yang paling banyak dikunjungi di Prancis. Dibuka pada tahun 1950 dengan 7 juta orang setiap tahunnya. Bobot total Menara Eiffel adalah 9.700 ton. Menara Eiffel memiliki 50 miliar bola lampu yang menyala. Paris terlihat kembali sebagai kota yang terang. Menariknya, Gustave Eiffel bukan merupakan orang yang menciptakan ide pertama Menara Eiffel, melainkan dia adalah orang yang mengurus akhir dari menara dan menciptakan hak paten. Menurut opini dari kelompok kami, bangunan ini sangat cocok menjadi ikon dari kota Paris karena proses pembangunan yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Menara Eiffel juga merupakan tempat paling banyak dikunjungi karena memang merupakan bangunan bersejarah. Menara Eiffel pada awalnya sempat dibenci oleh seniman-seniman di Paris dan mendeskripsikan Menara Eiffel adalah bangunan yang tidak berguna dan mengerikan. Tetapi menurut pendapat kelompok kami, Menara Eiffel memiliki keindahan dan kekuatannya sendiri dengan bukti ketertarikan publik terhadap menara, yaitu menjadi impian wisata warga seluruh dunia sehingga Menara Eiffel tidak jadi dihancurkan dan tetap eksis hingga saat ini dan menjadi ikon kultural Paris, Prancis. Sekian pembahasan Eiffel Tower dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.